Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Hikmah, NIM 210820140031, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Islam Makassar. Pada kali ini, saya akan menjelaskan materi yang berjudul Pancasila sebagai Ideologi Negara. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Ideologi dapat diartikan sebagai paham, teori, dan tujuan yang merupakan suatu program sosial politik. Adapun konsep-konsep dasar ideologi negara yaitu satu, ideologi sosialisme adalah paham yang menghendaki segala sesuatu yang harus diatur bersama dan hasilnya dinikmati bersama-sama. Sosial yang berarti kemasyarakatan. Adapun kelebihan ideologi sosialisme yaitu satu, rakyat hidup sejahtera karena di sana tidak ada hak pribadi, semuanya merupakan hak bersama. Dua, luas dalam hal perjuangan perbaikan nasib buruh secara bertahap. Adapun kekurangan ideologi sosialisme. Satu, demokrasi sosial hanya dapat satu partai politik. Dua, menghancurkan ideologi komunisme. Tiga, menerima adanya politik lain. Begitupun adapun dampak ideologi sosialisme. Satu, ada jurang kesejahteraan yang tinggi antara masyarakat. Dua, adanya pemerataan pendapat bagi rakyatnya. Dan dampak negatif ideologi sosialisme yaitu satu, rawan terjadi korupsi di kalangan pemerintah karena mereka memegang kendali penuh bagi perekonomian negara. Sangat bergantung pada mentalitas dan niat baik pemerintah sebagai pelaksananya. Ideologi liberalisme. Liberalisme berasal dari kata bahasa Latin yaitu dari kata liberalis yang berarti bebas, merdeka, tak terkait dan tak tergantung. Adapun kelebihan ideologi liberalisme yaitu satu, menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi. Dua, individu bebas untuk memilih sumber daya produksi. Tiga, timbul persaingan untuk maju karena kegiatan ekonomi sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat. Empat, masyarakat dapat memilih partai politik tanpa adanya gangguan dari siapapun. Kekurangan ideologi liberalisme. Satu, sulit melakukan pemerataan pendapat karena persaingan bersifat bebas. Dua, pemilik sumber daya produksi mengeksploitasi golongan pekerja sehingga yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Tiga, sering muncul monopoli yang merugikan masyarakat. Empat, karena penyelenggaraan terus dilakukan pihak swasta. Adapun dampak positif liberalisme yaitu satu, kebebasan dalam berdemokrasi. Dua, kebebasan sistem multipartai dan kemajuan dalam beberapa sektor industri. Dampak negatif liberalisme. Satu, tingginya kesenjangan sosial. Dua, kebijakan pemerintah yang berbelit-belit. Tiga, kondisi negara menjadi tidak stabil. Ideologi Pancasila. Pancasila dinyatakan sebagai ideologi negara kesatuan Republik Indonesia dengan tujuan bahwa segala sesuatu dalam bidang pemerintahan ataupun berhubungan dalam hidup kenegaraan harus dilandasi dalam gerak pelaksanaan dan diarahkan dalam mencapai tujuannya. Pancasila berisi seperangkat nilai, gagasan, ide, atau pemikiran dasar yang dianggap baik oleh bangsa Indonesia. Kelebihan ideologi Pancasila. Satu, mencangkup nilai-nilai positif yang diambil dari berbagai ideologi negara. Dua, mencangkup kelemahan dari kedua ideologi yang bertentangan. Tiga, ekonomi yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh pemerintah sehingga tidak mengorbankan rakyat. Empat, bersifat fleksibel yang artinya mengikuti perkembangan zaman. Adapun kekurangan ideologi Pancasila dapat menimbulkan tafsir yang berbeda-beda. Dampak positif ideologi Pancasila yaitu dapat mendorong cita-cita menuju kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia yang berkeadilan. Dampak negatif ideologi Pancasila yaitu Pancasila belum tentu dapat membendung pengaruh globalisasi.
Membahas kondisi yang ada di Indonesia, yaitu Indonesia merupakan negara tropis. Berbeda di Lautan Pasifik, Lautan Hindia, dan Lautan Benua Asia dan Benua Australia, Indonesia memiliki iklim tropis. Indonesia disebut juga sebagai samrut hijau. Adapun kemajemukan Indonesia, yaitu kemajemukan di masyarakat Indonesia sendiri berarti bahwa adanya perbedaan warga masyarakat ke dalam kelompok-kelompok secara horizontal, walaupun adanya masyarakat yang majemuk ini sesuai dengan semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Membahas ideologi sesuai dengan kondisi Indonesia. 1. Menurut para ahli mengatakan bangsa Indonesia wajib menerapkan dan terus mendalami falsafah Pancasila demi untuk mewujudkan Indonesia yang adil, tentram, damai, dan kuat. Ideologi Pancasila itu juga mencangkup agama Islam sebagai agama yang komprehensif dan mengandung ajaran yang sangat moderat serta rahmatan lil alamin. Dari situlah para penganut paham radikalisme dan terorisme itu tidak saja mengkafirkan dan menganggap orang yang tidak seagama sebagai musuh. Bahkan yang seagama pun seringkali tetap dianggap musuh dan harus dimusuhkan. Saat itu terjadi konflik internal dan perebutan kekuasaan di banyak negara yang menjadi akar munculnya radikalisme. Itulah salahnya. Mestinya yang harus diajarkan ke masyarakat adalah bahwa negara ini didirikan oleh para pahlawan yang berideologi Pancasila diganti dari sumber-sumber agama itu sendiri. Menurut para ahli, khalifah itu sebenarnya terjadi saat era sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali yang sistemnya demokrasi. Tapi setelahnya Muawiyah itu kerajaan monarik yang absolut karena modelnya yang baik seperti equality, justisi, dan kebebasan. Problemnya yang selama ini terjadi Pancasila hanya menjadi konsep yang hanya sekedar dihafalkan saja dari sila ke-1 sampai sila ke-5. Seharusnya nilai-nilai Pancasila diamalkan dan diwujudkan di setiap nafas kehidupan bangsa Indonesia. Mengakui bahwa pelajaran mengenai keanekaragaman budaya nasional Indonesia yang merupakan wujud dari Bhinneka Tunggal Ika di sekolah-sekolah sudah banyak kekurangan secara drastis. Mari kita lawan propaganda paham radikalisme dan terorisme mulai dari akar terbawah yang pendidikan. Para ahli menegaskan bahwa Pancasila merupakan ideologi yang sudah sempurna untuk Indonesia. Pancasila merupakan ideologi yang sangat cocok untuk keadaan bangsa Indonesia, dan Pancasila mempunyai nilai-nilai yang tidak ada ideologi bangsa lainnya. Pendapat para ahli lainnya menyatakan bahwa Muhammadiyah juga mendukung tidak diubahnya Pancasila sebagai dasar negara. Fakta bahwa organisasi besar Islam seperti NU juga mendukung tidak diubahnya Pancasila. Selanjutnya, berangkat dari isu-isu keanekaragaman dan Pancasila untuk kita tetap mempertahankan kebinekaragaman dengan cara tetap bersilaturahmi antar umat beragama. Itulah yang dapat saya sampaikan. Sekian dari presentasi saya dan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup presentasi ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.